Tes. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'iyan ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'du. Para jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala. Pada malam hari ini kita berada di tanggal 29 Muharram 1443 Hijriah dan bertepatan dengan tanggal 5 September 2021 di Ahad malam Senin. Alhamdulillah kita banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan baik ini kita masih diberikan berbagai macam limpahan nikmatnya kepada kita semua. Semoga dengan itu kita bisa mensyukuri semua nikmat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikat syukur kata para ulama adalah asyukru ta'atul mun'im. Syukur itu adalah engkau mentaati Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada engkau. Kemudian salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita meyakini beliau sebagai seorang nabi dan rasul, suri teladan terbaik bagi kita semua dan menjadi panutan secara khusus dalam kehidupan beragama kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga dunia kita. Dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan salawat serta salam kepada keluarga beliau, kepada para sahabat dan orang-orang yang istiqomah menjalankan syariat beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan materi kita dari membahas kitab Buku Pintar Ilmu Tauhid yang merupakan penjelasan dan penjabaran tentang akidah Islam yang diambil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Al-Imam Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih di bab tentang perkara-perkara yang dapat menyeret seorang hamba kepada jurang kesyirikan. Dan kita masuk poin ke-6. Di antara perkara-perkara yang bisa membawa kepada kesyirikan adalah bernazar. Hadirin yang Allah cintai, nazar itu mungkin bahasa kitanya bisa katakan dengan sebuah janji. Janji yang tulus. Janji seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nazar ini secara umum adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah sebutkan dalam sebagian ayat-ayat Al-Quranul Karim terkait tentang orang-orang yang memenuhi nazar-nazar mereka kepada Allah. Meski demikian jamaah cinta Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak sedikit di antara kaum muslimin yang terjerembab dalam dunia kesyirikan karena melakukan nazar. Banyak kaum muslimin yang bernazar tetapi nazarnya ditujukan untuk selain Allah atau karena selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Islam memberikan porsi tentang perkara nazar ini dengan porsi yang cukup besar, sehingga para ulama kita membagi nazar ada yang karena Allah, ada yang ketaatan, ada yang berbau syirik kepadanya Subhanahu wa ta'ala. Dan ini patut kita singgung dan patut kita fahami dengan pemahaman yang benar. Agar apa? Agar nazar yang kita lakukan kalau sekiranya kita bernazar itu benar. Dan agar kita enggak jatuh dalam dunia kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala
ya ini bisa menghapuskan semua amalan kita kepadanya subhanahu wa ta'ala. Yang kita capek beramal, karena perbuatan syirik ini amal kita dihapus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala mewanti-wanti kepada Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam agar tidak berbuat syirik dengan syirik apapun, besar ataupun kecil. Allah menyebutkan subhanahu wa ta'ala, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Dan jika engkau wahai Muhammad berbuat syirik kepada Allah, syirik apapun, Allah menyebutkan dengan lafaz yang mutlak, la in asyrakta, jika engkau berbuat syirik wahai Muhammad, la yahbatanna 'amaluk, pastilah kami akan menghapus semua amalanmu, wala takunanna minal khasirin, dan pastinya engkau termasuk orang-orang yang merugi kelak pada hari kiamat. Dari sini para jamaah yang Allah muliakan subhanahu wa ta'ala, patut bagi kita untuk memahami hakikat syirik dan perkara-perkara yang membawa kepada kesyirikan. Bahkan sesuatu yang asalnya ibadah kepada Allah, ketika salah difahami, salah dilakukan, dan salah ditunjukkan, maka bisa berubah menjadi apa? Syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini pentingnya kita memahami perkara ini jemaah. Kemudian kita akan lihat nazar dalam pandangan Islam. Ya. Jamaah mencintai, perlu kita tahu juga bersama bahwasanya orang-orang musyrikin dahulu bernazar. Orang-orang musyrikin dahulu mereka beribadah kepada Allah. Tapi ibadah mereka telah dicampuri dengan berbagai macam bentuk kesyirikan, di antaranya nazar. Sehingga Islam memberikan penjelasan yang sangat tegas, apa sih itu nazar? Apa saja macamnya, apa saja jenisnya, dan bagaimana kalau orang sudah bernazar, bagaimana hukumnya, bagaimana kalau seorang itu ingin membatalkan nazarnya, apa yang harus dia lakukan ketika dia bernazar dengan nazar yang syirik dan nazar yang taat kepada Allah. Berarti secara nggak langsung kita juga selain membahas dari segi akidah, kita juga sedikit menyinggung tentang perkara fikihnya, Pak. Ya. Insyaallah kita akan jelaskan dalam waktu yang singkat ini. Jamaah Allah cintai, nazar disebutkan oleh Syekh di sini rahimahullahu taala secara bahasa artinya al-ilzam wal ahdu. Beliau menyebutkan dalam kitabnya, di sini sebutkan Majmu' Fatawa war Rasail. Ini kumpulan fatwa dan risalah di juz yang ke-9. Ya. Dalam kitab beliau yang lainnya, dalam kitab Al-Qaul Mufid ala Kitab Tauhid, di juz yang pertama, di halaman 245. Ya, beliau menyebutkan rahimahullah, an-nadhru fil lughati al-ilzam wal ahdu. Nazar itu, Pak, secara tinjauan bahasa Arab itu artinya adalah al-ilzam, mengharuskan, menetapkan. Sebagian ulama mengatakan kalimat ilzam artinya mewajibkan, melazimkan. Dan lazim ini bahasa Arab, ya lazimahu, menetapkan, mengharuskan. Wal ahdu, dan perjanjian. Jadi nazar secara bahasa itu artinya pengharusan dan penetapan serta perjanjian antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau seorang mengatakan saya melazimkan diri, saya mengharuskan diri saya untuk melakukan ini dan melakukan itu. Nah, itu nazar secara apa? Secara lughah, secara bahasa Arab. Adapun secara istilah kata ulama disebutkan di sini, ilzamun mukallaf nafsahu ghairu wajibin. Secara istilah, nazar itu artinya adalah ilzamun mukallaf, seseorang mengharuskan dirinya untuk melakukan suatu perbuatan atas dirinya dari perkara-perkara yang bukan wajib. Jadi intinya nazar itu
seseorang itu berjanji dan mengharuskan dirinya untuk melakukan satu perkara yang asalnya Allah Subhanahu wa taala tidak wajibkan bagi dirinya, tapi dia mewajibkan atas apa? Dirinya sendiri. Itu bernazar namanya. Jadi hukum asal nazar itu bukan perkara yang disyariatkan oleh Allah, bukan sesuatu yang Allah syariatkan Subhanahu wa taala, tapi ketika dia berjanji kepada Allah, maka perkara tersebut menjadi wajib bagi dirinya untuk ditunaikan apabila nazar itu wajib atau berstatus ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama rahimahumullah taala menyebutkan tentang makna nazar, an yujibal mar'u ala nafsihi qurbatan lam yujibha syar'u alaih. Disebutkan dalam At-Tahdzib fi Fiqhil Imam Syafi'i oleh Imam Al-Baghawi. Ini saya nukil dari kitab At-Tahdzib fi Fiqhil Imam Syafi'i. Kalau kita terjemahkan itu artinya tahdzib itu adalah susunan atau ringkasan ya dalam fikih Imam Syafi'i oleh Imam Al-Baghawi. Imam Baghawi itu salah seorang ulama dari kalangan mazhab Syafi'i, Pak. Ahli tafsir dan ahli hadisnya. Beliau mengatakan rahimahullah, an yujibal mar'u ala nafsihi kurbatan lam yujibha syar'u alaih. Nazar itu adalah seseorang mewajibkan atas dirinya tentang satu ibadah yang tidak disyariatkan atau diwajibkan oleh syariat secara asal. Kurang lebih sama dengan pengertian yang pertama. Jadi intinya jamaah Allah cintai, nazar itu seseorang mewajibkan atas dirinya untuk melakukan tindakan ibadah yang ibadah tersebut awalnya dia nggak wajibkan oleh Allah. Allah nggak wajibkan Subhanahu wa taala. Misal, saya berjanji kalau saya sembuh dari sakit saya akan bersedekah sekian rupiah. Kalau ditanya apakah Allah wajibkan dia bersedekah dengan sejumlah itu, jawabannya apa? Jawabannya nggak wajib. Tapi sedekah itu bagian dari ibadah kepada Allah yang asalnya nggak wajib, tapi dia mewajibkan atas dirinya untuk melakukan sedekah tersebut ketika dia mendapatkan sesuatu yang diinginkan, berupa apa? Sembuhnya dari sakit, atau apalagi naik pangkat, naik jabatan, anaknya lulus ujian, tendernya goal misalnya, bisnisnya lancar, ya, orang tuanya sembuh dari sakit. Kalau ibu bapak saya sembuh dari sakit, saya akan puasa esok hari selama 2 hari misalnya, atau saya akan i'tikaf di masjid, dan seterusnya dan seterusnya. Ya asalnya ibadah tersebut tidak Allah wajibkan Subhanahu wa taala atas dirinya, tapi dia mewajibkan untuk dirinya. Nah, ini makna nazar. Sebagian ulama, Pak, di antaranya Al-Imam At-Tabari, ini saya tambahkan dari keterangan para ulama yang lainnya. Imam At-Tabari salah seorang ulama ahli tafsir, bahkan imamun mufassirin, imamnya ahli tafsir. Ya, punya kitab judulnya Tafsir At-Tabari, itu yang terkenal, puluhan jilid. Ya, dia mengatakan rahimahullah taala, ma aujabuhul mar'u ala nafsihi tabarruran fi ta'atillah wa taqarruban bihi ilaihi min sadaqatin aw amali khairin. Yang dimaksud dengan nazar adalah apa yang seseorang wajibkan atas dirinya sendiri dalam rangka melakukan kebaikan dan ketaatan kepada Allah. Berarti ibadah. Kalau itu kebaikan dan kalau itu merupakan satu bentuk ketaatan kepada Allah, sudah pasti apa? Ibadah. Min sodakotin, contohnya seperti sodako atau amal-amal kebaikan yang lainnya. Selama status yang dia nazarkan itu adalah berupa kebaikan, sudah pasti ini merupakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sudah pasti ini bentuknya adalah ibadah. Oleh karena itu nazar yang ditunjukkan untuk selain Allah statusnya syirik. Berarti tipis, Pak.
Nazar taat dengan nazar yang syirik. Untuk apa? Karena siapa kita tunaikan? Maka hati-hati. Ya, ibadah salah-salah kita lakukan, salah-salah kita niatkan, yang tadinya karena Allah berubah statusnya menjadi karena selain Allah, dari tauhid menjadi syirik. Makanya kita harus hati-hati dan kita harus mawas diri. Kita harus pahami baik-baik agama ini. Karena agama ini milik Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus tunaikan berdasarkan syariat yang telah Allah turunkan Subhanahu wa taala dan menurut apa yang dicontohkan baginda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian jamaah cinta Allah Subhanahu wa taala, Syekh melanjutkan rahimahullah, jadi nazar adalah seseorang mewajibkan kepada dirinya sendiri untuk melakukan satu aktivitas ibadah yang pada asalnya bukan satu kewajiban. Ya. Jadi sekali lagi jamaah yang Allah cintai, penekanannya nazar itu adalah mewajibkan atas diri sendiri yang asalnya tidak diwajibkan oleh syariat. Kemudian jamaah yang Allah cintai subhanahu wa ta'ala, nazar secara umum ya adalah semua bentuk ketaatan. Saya ulangi. Nazar secara umum kata para ulama adalah semua bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh di sini, karena nazar termasuk ibadah yang harus ditujukan kepada Allah. Sehingga sebagian ulama kita ya, di antaranya Imam Qatadah dan yang lainnya, ada yang menafsirkan kalimat nazar itu adalah berbagai macam bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman Subhanahu wa taala, yufuna bin nadhr wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka orang-orang yang baik itu, yang menjadi penghuni surga itu, memenuhi nazar-nazar mereka, dan mereka takut terhadap satu hari yang keburukan mereka merata di mana-mana. Para ulama kita mengatakan nazar di sini artinya semua amal ketaatan, Pak. Semua amal ketaatan yang Allah syariatkan Subhanahu wa taala itu masuk bentuk nazar. Yani nazar secara bahasa. Di mana nazar itu secara bahasa artinya ketaatan, perjanjian seorang hamba kepada Allah untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya kita ini sudah mengikat janji dengan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan perintah Allah dan untuk menjauhkan semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan perintah yang paling asasi adalah tauhid kepada Allah. Tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam sebuah hadis disebutkan ketika Allah Subhanahu wa taala selesai menciptakan Nabi Adam alaihi salatu wasalam, Allah mengusap punggung sebelah kanan Nabi Adam, maka keluarlah anak-anak calon penghuni surga dari kalangan anak cucu Adam. Ya, ini untuk surga. Fala ubali, aku enggak peduli. Silakan masuk nanti. Kalau Allah mengusap sebelah kiri punggung Nabi Adam, maka keluarlah anak-anak keturunan Nabi Adam yang menjadi penghuni neraka. Fala ubali, kata Allah, aku enggak peduli. Dan Allah telah berjanji kepada mereka, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Rabbmu, penciptamu yang wajib kau sembah? Qalu bala syahidna. Mereka mengatakan, iya, kami menyaksikan hal itu ya Allah. Berarti seorang hamba jamaah Allah cintai, dia telah berjanji kepada Allah, telah mengucapkan nazar sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk mentaati Allah, untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tadi saya sebutkan sebagian para ulama salaf, ya di antaranya Qatadah, ketika menafsirkan firman Allah dalam surah Al-Insan ini, surah ke-76 ayat 7, yufuna bin nadhri, mereka itu orang-orang yang senantiasa menunaikan nazar. Artinya kata beliau rahimahullah taala, bima faradallahu alaihi minas salati waz zakati was saumi wal haji wal umrati wa ghairihi minal wajibat. Yaitu mereka senantiasa menunaikan apa yang Allah wajibkan atas mereka berupa salat, zakat, puasa, haji, umrah, dan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Ini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya.
dan juga Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Berarti Pak, nazar itu secara asal sekali lagi dia merupakan bentuk menjalankan ketaatan kepada Allah. Semua ketaatannya kita tunaikan kepada Allah itu bentuk nazar kita kepadanya subhanahu wa ta'ala. Seperti tadi sholat maghrib berjamaah, di antaranya lagi adalah menuntut ilmu syar'i, termasuk memenuhi nazar kepada Allah. Kenapa? Karena menuntut ilmu hukumnya apa? Hukumnya wajib, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang hasan disebutkan oleh Imam Ibnu Majah rahimahullah, Rasul bersabda sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Selama label muslim ada pada dirinya, wajib menuntut ilmu. Sampai kapan? Sampai mati. Sampai mati, Pak. Dan menuntut ilmu ini adalah jihad di jalan Allah. Bahkan orang yang meninggal dunia ketika menuntut ilmu syar'i termasuk mujahid. Rasul mengatakan sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang keluar dari rumahnya menuju tempat ilmu disebarkan, mencari tempat-tempat ilmu, maka Allah kemudahkan jalan menuju apa? Menuju surga. Dan seperti mujahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, Pak. Jadi menuntut ilmu termasuk apa? Menunaikan ketaatan kepada Allah. Karena Rasul kita menyatakan wajibnya menuntut ilmu syar'i, ilmu agama. Dan kewajiban itu tidak pernah lepas selama seseorang itu seorang muslim sampai dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh lagi rahimahullahu taala tentang ayat mulia ini. Ya. Beliau menyatakan rahimahullah, hadhil ayatu siqat li madhil abrar wa madhuhum bihadza yaqtadi an yakuna ibadatan. Lianna al-insana la yumdahu wa la yustahaqqu dukhulul jannah illa bi fi'li syai'in yakunu ibadatan. Beliau mengatakan rahimahullah taala tentang ayat ini, Pak, yufuna bin nadhr wa yakhafuna yawman kana syarru mustatira. Mereka orang baik itu senantiasa menunaikan nazar dan mereka takut pada suatu hari di mana keburukan mereka itu merata di mana-mana. Allah sebutkan semuanya. Maka kata Syekh mulia, ayat ini mengandung arti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang memenuhi nazarnya kepada Allah. Dan ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai amalan tersebut. Dan setiap amalan yang dicintai Allah sudah pasti termasuk ibadah. Karena ibadah itu adalah perkara yang Allah cintai Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan para ulama kita, Pak. Di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Yang beliau mengatakan al-ibadatu hiya ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min aqwalin wa af'alin zahirah wa batinah. Ibadah itu adalah satu nama yang mencakup segala sesuatu yang dicintai Allah dan Allah ridhai. Berarti ibadah itu sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridhai. Berupa apa? Perkataan dan perbuatan yang nampak dan tidak nampak. Jadi seseorang itu, Pak, ketika dia menunaikan satu ketaatan kepada Allah sudah termasuk ibadah kepadanya. Dan dia tidak akan berhak masuk ke dalam surga dan gak patut dipuji kecuali jika dia melakukan satu amal ketaatan. Jadi jamaah yang mencintai, sekali lagi, nazar itu secara umum adalah bentuk menunaikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau ada seseorang yang melakukan satu jenis ketaatan kepada Allah yang asalnya harus ditujukan kepada Allah, tapi dia simpangkan untuk selain Allah, maka dia melakukan perbuatan yang syirik. Sehingga kata ulama kita tentang makna syirik adalah sarful ibadati li ghairillah. Syirik itu adalah memalingkan satu bentuk ibadah untuk selain Allah. Jadi sekali lagi tipis, Pak, ya, antara syirik dengan tauhid. Kemudian kata beliau lagi rahimahullahu taala,
Orang-orang beriman, Pak, secara umum ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh mereka untuk melakukan ketaatan, jawaban mereka satu. Sami'na wa ata'na. Ini ucapan orang beriman. Siapapun dia, selama dia beriman kepada Allah dengan iman yang benar, ketika Allah mewajibkan atau Allah mensunnahkan, Nabi mewajibkan sallallahu alaihi wasallam atau Nabi mensunnahkan sesuatu, ucapan mereka sami'na wa ata'na. Allah sebutkan dalam surah An-Nur, surah 24 ayat 51, Allah berfirman subhanahu wa ta'ala, innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulih liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Dan sesungguhnya ucapan orang-orang beriman itu apabila diseru kepada Allah dan juga kepada Rasulnya untuk berhukum di antara mereka, untuk menunaikan kewajiban di antara mereka, ucapan mereka yang keluar adalah sami'na wa ata'na. Dan mereka itu adalah orang-orang yang menang, beruntung. Jadi orang menang itu, Pak, orang beruntung itu orang-orang yang bisa mewujudkan ketaatan kepada Allah. Orang-orang yang bisa mewujudkan semua bentuk taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasul juga mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum wa idza nahaitukum anhu fajtanibuh." Apabila saya perintahkan kepada kalian untuk mengerjakan satu perihal perintah, tunaikan semampu kalian. Namun jika saya larang kalian dari melakukan sesuatu, tinggalkan. Kalau perintah, kerjakan sami'na wa ata'na semampu kita dari kemampuan yang Allah berikan kepada kita. Tapi kalau larangan, Pak, ingat, kalau larangan kata Nabi, larangan ya fajtanibu, tinggalin semuanya. Allah larang kita syirik, tinggalkan. Allah larang kita melakukan semua keharaman, tinggalkan keharaman tersebut. Yang halal jelas, yang haram jelas. Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umur mushtabihat la ya'lamuha katsirun minan nas. Yang halal jelas, yang haram jelas. Di antara keduanya ada perkara-perkara yang syubhat. Ini orang enggak ngerti, kata Nabi SAW. Yang kebanyakan manusia tidak paham itu syubhat, yang enggak jelas. Bisa kepada yang halal, bisa pula kepada yang haram. Tapi kalau yang haram itu jelas, tinggalin, Pak. Enggak usah pakai tawar-tawar lagi. Ya. Sehingga ada sebagian orang yang terkadang itu bermain-main dengan sebagian ayat-ayat Allah SWT. Dia bikin plesetan-plesetan. Sehingga orang-orang Yahudi mengatakan sami'na wa asaina. Yahudi kalau kasih perintah dengar, tapi maksiat. Orang kita bikin plesetan, sami'na wa fikir-fikir dulu. Gitu. Ini enggak boleh, Pak. Ini ayat Al-Qur'an, enggak boleh kita bikin plesetan. Sami'na wa fikir-fikir dulu. Ya, kami dengar tapi pikir-pikir dulu. Kalau sesuai dengan adat istiadat, dengan masyarakat setempat, monggo kita lakukan. Kalau enggak, entar dulu. Ya. Dan ingat, Pak, salah satu penghalang seseorang itu mengikuti kebenaran kata para ulama adalah mengikuti adat istiadat dan mengikuti masyarakat setempat. Ini penghalang kebenaran. Dan inilah yang menghalangi Abu Thalib untuk masuk ke dalam Islam. Padahal dia jelas Islam itu agama yang hak. Hati-hati. Penghalang kebenaran ini sangat banyak. Salah satunya adalah ada istiadat, nenek moyang, ketetapan, sesuatu yang bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya, juga hawa nafsu dan seterusnya. Nah ini. Kemudian dia mencintai Allah Subhanahu wa taala. Syekh mengatakan lagi rahimahullah, ketahuilah bahwasanya nazar yang pelakunya dipuji oleh Allah adalah penunaian seluruh ibadah yang telah Allah wajibkan Subhanahu wa taala. Seperti tadi saya jelaskan. Sesungguhnya ibadah-ibadah yang hukumnya wajib, apabila seseorang menunaikannya, berarti dia telah komitmen dengannya, telah iltizam, telah menunaikan sebagian dari apa yang Allah wajibkan. Makanya berbahagia, Pak. Berbahagia orang-orang beriman itu, Pak. Berbahagia bagi mereka yang bisa menunaikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata ulama,
kalau ada seorang muslim, seorang mukmin yang dia bergembira ketika mengerjakan ketaatan kepada Allah, itu busyra, itu kabar gembira yang Allah segerakan di dunia ini. Bahagia, Pak. Dan adapun ketika dia melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan hatinya merasa risau dan gundah gulana, itu juga kebaikan. Berarti Allah ingin mengingatkan bahwasanya ini perkara maksiat, ini dosa. Maka Nabi pernah ditanya oleh sebagian sahabat, ya Rasulullah, ma huwal birru wa ma huwal itsmu? Ya Rasulullah, apa sih itu kebaikan dan apa itu keburukan? Rasul mengatakan sallallahu al birru husnul khuluq. Kebaikan itu adalah perangai yang mulia. Wal itsmu ma haka fi sadrik wa karihta an yattali alaihin nas. Dan yang namanya dosa adalah segala sesuatu yang membuat hatimu risau, gundah gulana, dan engkau benci ketika manusia mengetahui perkara tersebut. Itu dosa. Berarti kalau selama itu kebaikan dan itu kewajiban yang kita mengerjakannya, ternyata kita senang gembira, maka itu merupakan apa? Busyra. Tetapi jangan salah paham. Ada kalanya seseorang itu gembira ketika mengerjakan ibadah gara-gara apa? Dilihat orang. Nah, ini namanya apa? Namanya riya. Atau dia mengerjakan ibadah, lalu orang mendengar dia mengerjakan ibadah, maka dia gembira. Ini namanya apa? Ini namanya sum'ah. Dan ini syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekiranya jadi ibadah kepada Allah, orang mau lihat, orang enggak mau lihat, orang dengar, orang enggak dengar, enggak ada urusan. Selama dia niat karena Allah, ini ibadah. Dan ketika dia diberikan kebaikan oleh makhluk, oleh manusia, diberikan pujian dan itu bukan tujuan dia, maka ini tidak bermasalah dengan niatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia beribadah kepada Allah, dia sholat, dia sedekah, dia baca Quran, yang ingin didengar oleh manusia secara asal, maka ini adalah syirik, riya. Dan neraka jahanam, kata Nabi SAW, pertama kali Allah panaskan bagi mereka yang salah dalam niatnya. Untuk 3 kelompok. Sehingga Abu Hurairah ketika menyampaikan hadis ini pingsan 4 kali. Khawatir dirinya apa? Termasuk orang-orang yang disabdakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ingat jamaah Allah cintai, semua jenis ibadah kepada Allah dan ketaatan serta kewajiban itu berarti kita telah menunaikan nazar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Pak, para ulama kita membagi nazar ya ada berapa jenis. Secara umum nazar terbagi 2, Pak. Yang pertama ada nazar karena Allah. Dan ini ada berapa macam lagi nanti. Yang kedua, ada nazar yang statusnya syirik. Yang pertama karena Allah, yang kedua nazarnya syirik. Nazar yang syirik sepakat ulama haram ditunaikan dan tidak ada kewajiban membayar kafarat sumpah. Ya, kafarat sumpah itu apa saja, Pak? Allah sebutkan dalam sebagian ayat Al-Qur'an. Ya, dalam surah Al-Maidah ayat 89. Allah sebutkan Subhanahu wa taala tentang orang-orang yang bermain-main tentang masalah sumpah. Ya. La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima 'aqadtumul ayman. Allah tidak akan menyiksa, tidak akan mengenakan dosa atas kalian karena sumpah-sumpah kalian yang menjadi sumpah biasa. Orang Arab itu biasa, wallahi ya akhi, wallahi saya enggak sengaja, wallahi saya enggak lihat. Dia biasa mengucapkan wallahi wallahi. Tapi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kalian dosa apabila terhadap satu sumpah yang kalian telah bersumpah dengannya. Maka kafaratnya adalah it'amu 'asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum, memberi makan 10 orang miskin dengan makanan yang biasa kalian berikan kepada keluarga kalian, atau memberikan pakaian. Yang kedua, membebaskan budak. Kalau enggak bisa, kata Allah, famalam yajid fasiyamu thalathati ayyam, 3 hari berpuasa berturut-turut. Itu bagi orang yang bersumpah dan bernazar. Tapi kalau nazarnya dalam satu sisi
dia nazar ketaatan dan dia nggak bisa menunaikan, maka dia membayar kafarat, Pak. Kalau nazarnya syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, nggak ada kafarat, tapi dia wajib tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Misal, ya, wajib bagi saya bernazar untuk menyembelih seekor ayam untuk wali fulan, untuk kuburan ini, diletakkan di depan pohon ini, atau dilemparkan ke tengah lautan. Ini nazar yang syirik kepada Allah. Nggak boleh, Pak. Dulu orang musyrikin dipikir, Pak, dia nyembelih hewan, nyembelih kambing untuk berhala. Untuk apa? Untuk Tuhan-Tuhan selain Allah SWT. Bahkan untuk penghuni-penghuni gunung. Dan ini mereka lakukan biasa. Dan ini nazar apa? Nazar syirik kepada Allah SWT. Ini nggak boleh, ini haram. Dan orang kita banyak, Pak. Bahkan saya pernah mendapati seorang kakek, dia pernah bernazar untuk apa? Untuk menyembelih hewan berupa ayam hitam, kemudian dipotongnya, disembelihnya di depan kuburan, lalu darahnya dicepretin ke kuburan, dia sambil bertawaf. Dia cerita sama saya, dulu saya begini, dulu saya begitu. Subhanallah. Tapi dia taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia melihat bagaimana orang itu berkelahi di depan kuburan. Kenapa? Karena kerasukan. Nih, Pak, ini syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sebagian orang-orang yang memiliki keahlian dalam ilmu bela diri terkadang bernazar menyembelih seekor ayam di malam hari tertentu, warnanya tertentu, lalu darahnya dicepretin. Biar apa? Dia punya ilmu tingkat tinggi untuk mengambil sabuk tingkat tinggi. Ada kan kayak gini, Pak? Ada. Bahkan pelatihnya bilang sama saya kalau mau naik tingkat berikutnya nih, Ustaz, gitu ya, sampai ban ini, ban itu, ya. Padahal di rumah kita punya ban kan, ban motor segala macam. Dia ingin pakai sabuk, Pak. Itu harus menyembelih seekor ayam pelung warna hitam, ya. Lalu darahnya dicepret-cepretin atau dibawa ke tempat pelatihan dia, lalu disembelih. Dagingnya diapain? Dagingnya dilempar, dibuang gitu aja. Ini syirkun billah, ini syirik kepada Allah. Bahkan sebagian mereka tuh katanya punya ilmu tekbal. Tuh tekbal ya, Pak? Gak mempan dibacok. Ini syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi saja perang, Pak, pakai baju rangkap besi 2, Pak. Dan itu masih sempat tembus. Wajah Nabi itu berdarah, gigi Nabi tanggal 2. Itu Nabi SAW. Dan Nabi sempat jatuh waktu itu dari kudanya sallallahu alaihi wasallam, dan sakit pinggang berapa lama. Nabi SAW gak pakai ilmu tekbal. Ibrahim dibakar, nggak pakai ilmu tekbal. Sebagian nabi ada yang dibunuh oleh kaumnya, nggak pakai ilmu tekbal. Orang kita pakai apa? Ilmu tekbal. Itu syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagiannya mereka menyembelih kambing, ayam, itu cerita langsung dari para aktivisnya. Ini nggak boleh. Ini syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati, ya. Nah, ini macam-macam nazar, jenis-jenis nazar. Nanti kita akan sebutkan insyaallah taala. Kemudian jamaah cinta Allah Subhanahu wa taala, kata Syekh lagi, adapun nazar dalam pengertian bahwasanya seseorang mengharuskan pada dirinya sebuah ketaatan yang pada asalnya tidak diwajibkan, maka hukumnya adalah makruh. Ini nazar dalam makna yang khusus yang kita bahas. Artinya, Pak, seseorang itu ketika ingin melakukan satu nazar yang awalnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak wajibkan atas dirinya dan dia mewajibkan bagi dia sendiri, para ulama berbeda pendapat. Umumnya mereka mengatakan makruh, sebagian mengatakan haram. Kenapa, Pak? Karena dicela oleh Nabi SAW. Nabi melarang nazar. Hukum asal larangan kata ulama ahli usul adalah haram. Al-aslu fil hadri al-hadru al-tahrim. Hukum asal larangan kata Nabi adalah, kata ulama, adalah haram. Dalilnya mana? Dalilnya sabda Nabi SAW, innahu la ya'ti bi khairin wa innama yustakhraju bihi minal bakhil. Sesungguhnya nazar itu tidak mendatangkan segala kebaikan, itu hanya ditunaikan dari orang-orang yang bakhil alias pelit. Contoh misalnya begini, kalau ibu saya sembuh dari sakit,
anak saya lulus ujian, saya akan sedekah. Kalau ibunya nggak sembuh, sedekah nggak? Enggak. Kalau anaknya nggak lulus, sedekah nggak? Enggak. Artinya dia ingin melakukan sedekah apabila ada padanannya, Pak. Sesuatu yang menjadi padanan bagi sedekah ini. Kalau dia nggak bersedekah, kalau dia nggak benar, dia nggak akan sedekah. Padahal sedekah secara umum Allah syariatkan Subhanahu wa taala. Sehingga kata para ulama, Pak, perhatikan, nazar, ketaatan atau kebaikan, Pak, yang status hukumnya para ulama berbeda pendapat alias berkisar antara makruh sampai dengan haram, itu tidak bisa merubah takdir Allah. Tidak bisa merubah takdir Allah, apalagi nazar yang haram. Ya. Adapun sebaiknya kita nggak bernazar, Pak. Sebaiknya kita nggak bernazar. Kalau kita sedang dalam kondisi susah, orang tua kita sakit misalnya, dihimpit berbagai macam kesulitan, maka doa kepada Allah. Doa ini bisa merubah takdir, kata Nabi SAW. Rasul bersabda SAW, la yaruddul qadara illa du'a wa la yazidu fil umri illa khair wa innar rajula la yahramu rizqu bi dhanbin yusibuh. Rawahul Hakim. Nabi bersabda SAW, tidak ada yang bisa menolak takdir yang buruk kecuali doa. Ya. Dan tidak ada yang bisa membuat kita panjang umur dan berkah dari Allah kecuali amal-amal kebaikan. Dan seseorang itu bisa terhalang dari rizkinya karena dosa yang dia lakukan kepada Allah. Jadi kalau kita dalam kondisi kejepit, jangan nazar lah. Cukup doa kepada Allah. Ya. Yang orang Betawi bilang udah ucap kaul gitu. Ya, Pak ya. Saya udah kaul nih dulu nih. Maka harus tunaikan. Kalau ternyata nazar itu ketaatan kepada Allah, wajib tunaikan. Kalau enggak, wajib bayar kafarat sumpah. Kalau nazarnya nazar kemaksiatan kepada Allah, enggak boleh ditunaikan. Dia mengatakan, demi Allah, saya berjanji, saya enggak akan keluar lagi untuk mengerjakan sholat berjamaah. Ini nazar maksiat kepada Allah, enggak boleh ditunaikan. Atau kepada keluarganya, saya berjanji saya tidak akan injek lagi rumah adik saya. Ini memutuskan silaturahim, ini haram. Bahkan Nabi mengancam dengan neraka, la yadkhulul jannata qati', tidak masuk surga seorang yang memutuskan hubungan silaturahim. Maka enggak boleh tunaikan nazarnya. Taubat kepada Allah, jangan tunaikan nazar itu. Ya. Tetapi, Pak, kalau sudah terlanjur bernazar, nazar di ketaatan wajib ditunaikan. Tadi ya, kalau enggak bayar kafarat sumpah. Karena Rasul bersabda, man nadzara an yuti' Allah falyuti'hu. Barang siapa yang bernazar untuk mentaati Allah, maka hendaklah ia menunaikan nazarnya itu. Tapi kalau maksiat, jangan. Ya. Kawan yang bertanya, Ustadz, gimana lafaz dari nazar? Gimana sih seseorang itu sudah katakan menazar, apa lafaznya? Enggak ada lafaz khusus, Pak. Seperti akad jual beli misalnya, bi'tuka hadza, saya beli ini darimu. Bi tsamanin kadza, dengan harga sekian. Ini namanya ijab. Dan qabul dari yang menjual, saya terima dengan harga sekian. Itu namanya ijab qabul. Tapi kalau nazar enggak ada sigat lafaz secara khusus. Sehingga kalau orang mengatakan gini, kata Syekh, lillahi alayya ahdun an af'ala kadza, saya berjanji kepada Allah untuk melakukan ini dan melakukan itu, maka ini sudah terhitung nazar. Apalagi pakai sumpah, demi Allah, kalau bapak ibu saya sembuh dari sakit, saya akan ini, saya akan itu. Sehingga satu sisi, Pak, antara nazar sama sumpah sedikit perbedaan. Tapi kalau sumpah itu biasanya untuk menguatkan satu hal. Ya, kalau dilanggar sumpah itu kena wajib kafarat. Kalau nazar terkadang tidak menggunakan kalimat demi Allah, tapi sebatas janji kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah Isya? Nah, nanti kita sambung lagi insyaallah taala. Kita masuk ke jenis-jenis nazar. Sampai di sini jamaah yang cintai, semoga ada manfaatnya dan semakin memahami
tentang hakikat nazar yang disebutkan oleh Al-Quran dan hadis Nabi SAW dengan penjelasan para ulama kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.